Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Muhyiddin di channel Obrolan Onyeng. Dan kali ini teman-teman saya sungguh gembira karena satu narasumber saya yang sudah saya hubungi, alhamdulillah bersedia dan mau untuk berbagi cerita, berbagi kisah dengan kita. Beliau adalah penyintas COVID-19, orang yang pernah eh, terkena corona, kemudian alhamdulillah berjuang dan berhasil melewatinya. Sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Bagaimana kabar Bung Onyeng? Oh iya, siap. Kabar baik. Iya, saya sebetulnya kangen sekali dengan kata-kata Mang Hadi sebetulnya. Jadi boleh dipanggil Mang Hadi saja atau Ya, siapa nih? Mang Hadi. Ya. Mang Hadi ya. Saya jadi ingat Orang lebih mengenalnya dengan nama Mang Hadi. Iya, saya ingat ini apa Pelangi Minggu Pagi. Iya. Ya, itu waktu zaman masih muda Bung Onyeng ya. Masih muda. Saya sebut Onyeng nih ya. Boleh, siap. Teman-teman memang manggil saya Onyeng. Ini kan obrolan Onyeng. Iya. Iya. Oke. Ya. Mang Hadi, saya kebetulan baca di media sosial, di akun Facebooknya Mang Hadi, bahwa beberapa waktu yang lalu Mang Hadi ternyata sempat terkena COVID-19. Oke, Mang, bisa cerita itu kapan kejadiannya ya? Jadi saya itu dinyatakan positif itu 25 Juni. Tanggal 25 Juni 2020. Tapi sebenarnya gejala itu sudah saya rasakan, cuman saya tidak tahu bahwa itu COVID. Itu sejak tanggal 15. Jadi ada 10 hari kurang lebih saya itu menderita demam, kemudian sedikit batuk, kemudian juga sesak nafas. Cuman saya tidak hilang rasa dan tidak hilang penciuman. Jadi karena saya tidak hilang rasa dan tidak hilang penciuman itu, saya merasa ini flu biasa begitu. Karena saya baca di berbagai artikel disebutkan bahwa kalau tanda-tanda COVID itu antara lain adalah adanya hilangnya penciuman dan hilangnya rasa. Indera perasa. Nah, karena saya dua hal itu tidak mengalami, saya anggap saya ini flu biasa. Saya berobatlah ke Pak Dr. Eko, dan beliau pun pada waktu itu ya belum menyarankan lah. Saya hanya dikasih obat, antara lain paracetamol, kemudian juga antibiotik lainnya. Tapi kok nggak berkurang-berkurang begitu ya. Terutama sesak nafasnya itu akhirnya makin terasa berat saya bernafas. Iya. Nah, di keluarga pada waktu itu memang tidak ada ya gitu ya. Cuman rupanya tanpa setahu saya juga agak dalam tingkat yang ringan. Itu istri saya, kemudian anak saya dan cucu itu rupanya juga mengalami demam, cuman tidak terlalu dirasakan lah begitu. Iya, karena mungkin hal biasa kayak gitu ya. 25 itu saya sudah tidak tahan lagi karena saya ini semakin berat bernafasnya. Akhirnya saya minta pendapat dokter saya, nih dok, demam saya nih kok nggak berhenti, turun sebentar naik lagi, turun sebentar naik lagi. Kemudian nafas saya makin berat. Oh ya Pak Hadi, kalau gitu dianu aja ke dokter spesialis. Nah, saya dianjurkan ke dokter spesialis ke rumah sakit Siva Medica di Banjarbaru. Nah, begitu saya ke Siva Medica, di sana saya dirapid. Dirapid kemudian juga di ronsen. Nah, ketika dirapid itulah saya reaktif. Kemudian di ronsen ini dada saya, paru-paru saya itu sudah penuh dengan asap begitu ya, kayak asap begitu. Ya, nafas saya semakin berat, saya kemudian diinfus. Saya menunggu kira-kira mungkin ada 3 jam, 4 jam begitu. Kemudian dinyatakan bahwa karena
reaktif tadi, saya harus dirujuk ke Rumah Sakit Ulin. Jadi malam itu, tanggal 25 itu malam Sabtu kalau tidak salah. Ya, malam Sabtu, hari Jumat malam Sabtu, saya dibawa ke Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin, pakai ambulan. Jadi Bung Onyeng ini pertama kali saya naik ambulan dalam keadaan sakit. Jadi ya itulah pengalaman. Artinya saya itu memang setelah sesak banget baru ke dokter spesialisnya begitu. Dan ketika itu besoknya saya di Rumah Sakit Ulin. Begitu di Rumah Sakit Ulin saya di swab dan memang dinyatakan bahwa saya COVID-19. Kemudian sebenarnya saya juga merasa bahwa ini memang saya juga baca-baca artikel gitu. Salah satunya disebutkan bahwa tanda-tanda COVID itu kan adanya penyakit paru-paru basah gitu ya. Nah, itulah yang terkait dengan penyakit COVID sehingga pada waktu itu ya sudah saya pasrah aja di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dan saya akhirnya 26 hari berada di rumah sakit. Iya, 26 hari. Tapi jadi sebagai penyintas nih Bung Onyeng ya, saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk tidak menggampangkan ini. Ternyata sakit sekali itu. Jadi cuman karena saya masih ada umur, saya masih bisa ketemu dengan Bung Onyeng hari ini dengan kawan-kawan semua masih bisa goes. Umur masih ada. Andai kata tidak ada umur itu saya sudah memang pada waktu masuk itu kesulitan bernafas. Sudah sesak gitu ya? Ya bisa kita bayangkan lah kalau Anda misalnya kelelep di air nggak bisa bernafas, susahnya mencari nafas itu, begitulah kira-kira. Jadi sakitnya itu sakit sekali memang. Tapi untunglah saya ketemu dengan Dokter Isa, Dokter Muhammad Isa, spesialis paru di sana. Beliau kebetulan teman saya. Ya pada waktu saya masih menjabat di Pemprov. Beliau kan di Rumah Sakit Ulin, kebetulan juga tetangga di Banjarindah, jadi ya sudah lama kenal lah. Saya juga kalau sedikit-sedikit batuk yang saya juga berobat ke beliau. Nah, Pak Dokter Isa ini yang memberi semangat saya. Pak Andi pokoknya harus tetap semangat, urusan penyakit urusan saya. Tapi Bapak yang penting semangat supaya imun kita naik, gitu. Jadi ya itulah kisah pengalamannya begitu masuk rumah sakit Bung Onyeng. Iya. Om, ada punya penyakit bawaan enggak? Ya, alhamdulillahnya itu. Jadi saya tidak darah tinggi, tidak gula kencing manis, tidak. Kemudian ya tidak ada bawaan lah gitu kesimpulannya. Jadi tidak ada penyakit bawaan sehingga ya saya pada waktu itu paru-paru itu aja yang diurus begitu. Saya ada bawaan penyakit misalnya urin saya itu agak susah buang air kecil gitu ya. Ya prostat lah gitu. Nah, tapi itu nampaknya tidak berkait langsung. Yang agak berat itu mungkin yang darah tinggi atau gula darah itu yang mungkin agak berpengaruh lah. Kemudian mereka yang juga memang sudah punya manggah dari sononya gitu. Iya. Karena ini kan penyakit ini adanya di paru-paru. Iya. Jadi sakitnya itu luar biasa memang. Nah itu dari soal sakitnya. Kemudian dari soal bahwa ini penyakit yang tidak bisa seperti sakit lainnya. Kalau kita misalnya sakit ginjal masuk rumah sakit, operasi, orang keluarga masih bisa menengok ya. Iya. Kalau ini kan sama sekali tidak bisa ditengok keluarga. Jadi kita betul-betul sendirian gitu ya Om ya. Bahkan orang yang mau ketemu kita dokter, iya. Jadi sakit sekali memang. Oleh sebab itu saya menyarankan kawan-kawan untuk tidak meremehkan begitu. Sebagai seorang penyintas,
saya menganjurkan untuk tidak meremehkan. Memang ada orang yang ada COVID positif tapi tidak punya gejala kan, TG lah istilahnya. OTG, tapi itu kan orang-orang muda. Kalau orang sudah seusia saya di atas 60 ini, 65 saya nih, memang agak berat. Jadi kalau boleh dibilang penyakit bawaannya itu ya umur itu 65. Jadi harus hati-hati juga. Iya, 26 hari di rumah sakit itu sendirian, kemudian orang yang mau mengobati, dokter, perawat dan yang lain pun datang dengan menggunakan APD segala macam. Apa sih yang dilakukan Om selama ya kan menunggu gitu ya Om ya? Oke, jadi memang ketika kita sakit itu apalagi pada waktu permulaannya kira-kira 7 hari lah gitu ya, saya harus pakai pasang ventilator itu ya? Tapi tidak pakai ventilator, saya hanya pakai oksigen aja. Oksigen saja, oke. Nggak sempat pasang ventilator. Jadi hanya oksigen saja. Itu pun saya sudah luar biasa. Jadi kita betul-betul sendirian dan ya harus dilakukan sendiri. Untungnya saya masih bisa jalan ke toilet, masih bisa apa segala macam. Karena apa? Karena memang itu tadi saya nggak ada penyintas. Iya. Jadi tidak harus pasang kateter. Ada teman saya yang harus pasang kateter karena tidak bisa ke belakang apa segala macam. Iya. Saya memang ada prostat. Karena penyakit prostat itu menyebabkan saya sering ke toilet, buang air. Jadi tapi karena saya tidak terlalu jadi hanya pasang oksigen saja, selang oksigen saja, sehingga saya gampang aja melepas kemudian ke toilet apa pulang. Pasang lagi. Nah itu saya membandingkan ini dengan teman-teman saya yang lain yang harus pasang ventilator, kemudian juga bahkan harus pasang kateter apa segala macam. Ya ini memang sakitnya jadi bertambah-tambah. Oleh sebab itu ya tidak heran kalau korbannya juga ya cukup banyak lah. Jadi sebagai penyintas ya sekali lagi saya mengajak untuk kita hati-hati terhadap penyakit ini. Iya. Ada orang menyatakan bahwa kalau sudah penyintas ini ada kekebalan katanya. Tapi saya tidak mau ambil risiko. Saya tetap kalau keluar saya tetap pakai masker, saya apa segala macam. Cuman ini karena di rumah saya wacaranya, jadi saya tidak. Iya. Om, setelah 26 hari itu kondisinya Om dinyatakan negatif itu di hari keberapa Om? 20, 26 langsung atau berapa lama? 26 hari itu sebenarnya saya sudah istilahnya sudah dinyatakan negatif lah ya, artinya dinyatakan sembuh oleh rumah sakit. Teman saya tetap itu tadi karena di keluarga saya itu kan istilahnya tidak ada yang kena. Jadi saya tidak ingin penyakit saya ini kena kepada keluarga gitu. Jadi oleh sebab itu saya masih isolasi mandiri di rumah. Kebetulan ada rumah sendirian di sana. Saya masih isolasi selama 14 hari. Jadi yang namanya isolasi itu memang saya tidak berhubungan dengan keluarga itu secara langsung, tidak. Semua bahkan keluarga yang mau menemui saya harus lengkap pakaiannya. Jadi harus pakai masker lengkap apa segala macam dan barang pun semua harus dicuci pakai sabun, sanitizer, udah siap semua. Jadi ya kita layaknya orang yang masih sakit gitu lah. Tapi kondisi saya sudah sehat. Nah setelah 14 hari di sana, 14 hari di rumah itu. Setelah 14 hari itu barulah saya exercise. Jadi berolahraga. Goes lagi. Ya saya karena goeser, saya bersepeda lah, goes ya. Yeah. Jadi dimulai dari 3 kilo, kemudian 5 kilo. Itu pun masih berat loh. 5 kilo aja saya sudah merasakan nafas saya kok seperti ini ya, tidak seperti dulu. Nah, karena itu saya istirahat.
Iya. Sampai akhirnya ya sekarang sudah pulih 100% lah, sudah bisa ya 50-60 kilo lah. Alhamdulillah. Begitu. Pada saat proses pengobatan di rumah sakit maupun saat isolasi di rumah, isolasi mandiri itu, Om ada minum-minum kayak semacam mungkin ramuan, jamu atau apa untuk meningkatkan imun dan daya tahan tubuh, Om? Ya, kalau itu betul. Jadi saya memang kita kan punya keluarga ya. Nah ini untungnya memang di zaman sekarang ini ya kayak kita berbicara ini dengan media ya, saya juga begitu. Jadi kebetulan di rumah sakit itu ada internet wifi-nya. Jadi karena ada wifi, jadi saya bisa berkomunikasi dengan keluarga. Nah pada saat komunikasi itulah keluarga mengirimkan beberapa obat, menganjurkan ya, sekaligus mengirimilah ada obat China, kemudian ada madu, jahe, itu sudah minuman rutin lah. Jadi semuanya saya pakai jahe, minuman itu saya selalu pakai jahe. Kemudian dalam hal pengobatan itu kan sebenarnya setelah paru-parunya diobati dengan pengobatan dokter, kan sebenarnya yang diperlukan adalah meningkatkan daya imun saja kan dalam tubuh kita. Nah itulah saya berkomunikasi dengan keluarga karena salah satu yang penting itu juga kegembiraan ya. Kita bisa berkomunikasi dengan keluarga. Jadi tetap happy begitulah supaya kemudian ya minum itu tadi ada ramuan. Saya namanya mungkin tidak tapi obat Cina lah. Cukup terkenal nih, Lian obat Cinanya nih, kemudian ada jahe juga. Kemudian yang satu hal, ini juga yang saya anjurkan ini untuk kawan-kawan yang belum pernah kena COVID sama sekali, alhamdulillah ini. Tapi tidak salahnya Anda untuk menyiapkan minyak kayu putih di rumah. Jadi ceritanya, minyak kayu putih ini eukaliptus ya. Nah jadi pada saat saya kena, saya itu minta keluarga saya untuk di rapid lah. Karena kita tidak tahu kan. Pada waktu itu tidak tahu bahwa, jadi ini cerita keluarga, jadi bukan saya. Kalau saya nggak pakai minyak kayu putih itu sama sekali. Nah tapi keluarga saya, istri, kemudian anak dan cucu, ini 3 orang yang di rumah saya ini, ternyata pada waktu itu sempat hilang. Istri saya dan anak saya itu sempat hilang penciuman. Nah, cuman tidak menyadari bahwa itu adalah gejala COVID gitu. Karena tidak menyadari itu gejala COVID. Jadi istri saya itu hanya menggunakan minyak kayu putih itu dibalurkan di badannya, kemudian anak saya, cucu saya juga demikian. Nah, tidak menyadari bahwa kehilangan bau ini sebenarnya kemungkinan COVID kan. Tidak dilakukan rapid juga karena pada waktu itu sayanya aja belum dinyatakan ini. Jadi cerita ini pada waktu saya belum dinyatakan positif. Nah, begitu saya dinyatakan positif, ini di rapid, keluarga saya 10 orang semuanya di rapid, 3 orang ini istri saya, kemudian anak dan cucu ini 3 ini reaktif, di rapid reaktif. Tapi pada waktu itu cucu saya yang masih 10 tahun itu dibaluri sama minyak kayu putih itu aja. Begitu dilakukan swab 3 hari setelah rapid itu di swab, ternyata negatif hasil. Alhamdulillah. Jadi saya menganjurkan memang sebaiknya kita di rumah menyiapkan minyak kayu putih. Itu paling tidak pertolongan pertama lah. Terima kasih sekali atas waktunya sudah mau ngobrol dengan saya, berbagi cerita mengenai COVID-19. Terima kasih ya. Saya juga terima kasih karena diwawancara ini pengalaman juga yang pertama saya diwawancarai pakai Zoom. Jadi agak
agak tergopoh-gopoh juga. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa teman-teman bahwa kita bisa berkomunikasi, bisa berbagi cerita dengan teman-teman penyintas COVID-19 tanpa harus ketemu langsung gitu. Iya, oke. Iya. Ini juga enak karena kita bicaranya tidak harus pakai masker kan? Iya, betul. Nah, kalau kita berhadapan mau nggak mau kita harus siap masker. Karena itu keselamatan. Nah, artinya di penghujung ini Bung Onyeng barangkali kalau kita harapan sekali lagi, karena saya masih saya masih melihat bahwa kesadaran memakai masker ini masih sangat rendah. Iya. Coba Bung Onyeng sekarang ini lihat aja di saya di Banjarbaru ini beberapa warung ini banyak yang makan. Ya, memang pada waktu makan tentu tidak pakai masker ya. Tetapi masuk ke restorannya itu sudah memang sejak awal tidak memakai masker begitu ya. Nah, jadi ini tentu sangat memprihatinkan kita. Kemudian malam-malam itu juga di Murjani itu saya berkeliling masih bergoes kadang-kadang masih banyak yang tidak memakai masker. Jadi saya pikir kita tidak perlu menunggu orang melakukan razia masker baru kita sadar memakai masker kan begitu. Betul. Karena masker itu bukan untuk siapa-siapa tapi untuk diri kita. Ya. Saya sebagai orang yang sudah menyintas, saya tetap harus pakai masker kalau keluar. Kenapa? Karena saya khawatir walaupun saya katanya kebal, tetapi kalau kuman itu virus itu ada di diri saya, bisa menularkan kepada orang lain karena saya ngomong kan. Ya. Karena saya apalagi terbatuk atau bersin. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini yang utama itu adalah memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun. Nah, yang ketiga ini menghindari kerumunan ini agak susah ini. Akhirnya ini saya juga kemarin terpaksa harus datang ke tempat mantenan. Ya. Ya, kelihatannya agak susah kita menjaga jarak 1 meter. Iya. 2 meter. Tapi ya artinya bahasa Banjarnya itu bisa-bisa menjaga diri ya. Ya. Nah, karena untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Saya kira gitu, Bung. Oke. Terima kasih sekali ceritanya, kemudian tips dan sarannya, dan semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Mahdi juga selalu sehat, selalu semangat dan tetap gois. Live-nya langsung dari Facebook biasanya. Ya. Oke, pokoknya kapan-kapan kita ketemu langsung ya. Siap, siap, insya Allah. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan obrolan kami dan mudah-mudahan apa yang kami obrolkan ini bermanfaat, terutama kita untuk selalu pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan selalu menjaga jarak, hindari kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.